Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwah fillah, para lelaki, perempuan yang siang hari ini ada di jalan Allah. Saya berkesempatan untuk bermuajahah, saling jumpa dengan adik-adik sekalian, dengan senior-senior ikrar yang berkesempatan hadir. Ini memaksakan diri kita melaksanakan kajian karena memanfaatkan momen di sela-sela kesibukan. Saya akan menyampaikan satu materi yang bersifat motivasi dan evaluasi. Yang kelas 10 ya, kelas 10. Hati-hati nih ngomongnya, tidak mati lampu lagi. Nggak pelan-pelan ngomongnya. Tadi malam saya mengumpulkan anak-anak yang alia kelas 10, 11, 12 di pesantren saya. Saya membicarakan terkait cita-cita mereka. Dan semalam kami mencoba membuka surat An-Nisa ayat 2 tentang anak yatim. Ketika saya lagi serius-seriusnya bicara, tiba-tiba ada seorang anak yang menangis. Dan itu menarik perhatian saya karena dia berbeda ketika menyampaikan masalah anak yatim piatu. Saya baru tahu bahwa dia yatim piatu. Dan yang kami sampaikan dan kami bahas tadi malam itu bagi dia menyentak, dan saya sebetulnya menyesal membahas itu akhirnya karena memang ada seseorang yang merasa akhirnya teringat dengan kehidupan dia karena dia tidak pernah memanggil ayah sejak lahir. Jadi dia ibunya itu waktu mengandung dia, ayahnya meninggal. Dan ibunya juga ikut meninggal ketika dia kelas 6 SD. Kalau ibunya meninggal, dia lebih terasa dukanya. Karena kelas 6 itu sudah bisa merasakan apa arti sedih, apa arti luka, dan ya bagaimana rasa kehilangan. Kalau dengan ayahnya dia nggak terlalu. Dari air matanya semalam, saya mencoba untuk masuk ke dalam ruang terdalam dari perasaan dia. Dari ruangan yang paling dalam dari apa yang dia rasakan. Baru saya mencoba untuk masuk ke perasaan dia, saya udah nggak kuat semalam. Dan saya lihat juga kawan-kawan murid-murid yang di pesantren juga tidak begitu kuat untuk masuk ke perasaan dia. Mungkin saya hanya merasakan 5% atau 6% yang dia rasakan. Tapi dia merasakan 100%. Dan itu cukup memberi gambaran kepada kami, kepada saya pribadi, bahwa ada mungkin sambal tempe kesukaan kita di rumah, sayur kangkung. Kalau Jepri mungkin suka apa masakan makmu yang kau suka, Jepri? Semuanya. Saya kalau pulang ke rumah, walaupun saya di Palembang, ke dapur itu buka tudung
dulang kami nyebutnya ya, gedung dulang itu dibuka. Sayur, bukan sayur sih, ikan yang dikasih kuah, tapi kuahnya warna merah. Acar. Pernah dengar kata acar ya? Ya, acar itu favorit saya kecil, mengganti pindang. Ada pindang, ada acar, karena acar kuahnya merah. Ikhlas sekalian, para laki-laki, perempuan yang sedang di jalan Allah. Dulu pernah saya menyampaikan sebuah cerita singkat terkait emas dua suku yang jatuh ke kloset. Emas dua suku itu harganya sekarang sekitar 11 juta, lebih kurang. Benar nggak? Kamu pedagang ya? Ya 11 juta jatuh ke kloset. Itu apakah kita akan biarkan atau kita akan berjuang untuk mengambil emas? Setiap kali saya menanyakan hal itu di beberapa tempat, jawabannya rata-rata sama, semuanya sama. Dia akan berjuang untuk mengambil kembali emas yang jatuh ke kloset itu. Agak berbeda ketika pertanyaannya saya rubah. Kalau kamu membawa segelas susu, pas lagi berjalan, kamu bawa berjalan, tiba-tiba ada orang bersin, dan ada gumpalan bersin dia itu yang terbang masuk ke segelas susu itu. Enggak semuanya, tapi segumpal aja, segumpal kecil gitu ya. Dan kamu melihat air susu itu bergelombang. Kira-kira kamu jadi meminumnya enggak? Hampir semua memilih untuk tidak meminum dari air yang sudah kejatuhan segumpal ingus. Ingus ya kalau bersin itu. Segumpal ingus itu. Alhamdulillah. Pada kisah pertama, cerita pertama itu, saya sebenarnya ingin menceritakan ketika kamu menjadi orang yang berkualitas, ketika kamu tampil tumbuh dari kecil ke besar, menjadi seseorang yang berkelas. Ini kelas semua, kelas 10, 11, 12. Menjadi orang yang berkelas, ketika ada orang yang mencoba menghinakanmu, menghinakan itu bukan berarti kamu hina. Membuat kamu menjadi hina, padahal sebenarnya kamu enggak hina. Kalau emas, dia tetaplah emas. Walaupun dia berada di lingkungan. Dia berada di lingkungan yang lingkungan itu comberan, kotoran, najis. Dia tetaplah emas. Dan orang yang mengetahui bahwa itu emas, orang yang tahu bahwa itu emas, dia akan berjuang mengambilnya, memanfaatkan orang itu, karena dia tahu kualitas orang ini. Karena dia tahu kelasnya orang ini. Untuk menjadi emas, rupa-rupanya tidak simsalabim. Menjadi emas itu tidak ketika ingin langsung saya dapatkan, saya jadi emas. Ada proses panjang rupanya emas itu untuk bisa dimanfaatkan menjadi kalung dan cincin. Emas itu rupanya butiran-butiran pasir emas yang diayak di sungai atau di pegunungan atau di mana dicari. Kemudian butiran-butiran emas itu dilebur dulu, dihancurkan menjadi cairan. Ketika dihancurkan menjadi cairan, baru dicetak sesuai dengan cetakannya. Mau jadi gelang, mau jadi anting, kita mau jadi cincin. Baru dia diedarkan di tempat yang layak karena dia sudah menjadi sesuatu yang bernilai. Ketika dia menjadi sesuatu yang bernilai itulah
orang-orang yang mengetahui kelasnya, orang-orang yang mengetahui kualitasnya, itu akan berusaha mengambil orang itu, memanfaatkan orang itu untuk dimanfaatkan dalam kehidupan mereka atau bagi sang emas itu sendiri. Ikhwafillah, anak-anak ikrar, seringkali saya katakan, ikrar ini ruangan kecil, kalau bahasa mesin, dia pabrik mini yang dia memproduksi sesuatu. Karena pabrik ini bukan terbuat dari besi, pabrik ini adalah organisasi, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan ada organ-organnya, ada bagian tangan, kaki, kepala, dan lain-lain sebagainya. Ujung dari putaran dari ikrar ini, ujungnya adalah dia menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Siapa yang di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, ada cita-cita yang sama untuk berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Orang lain itu bisa bapaknya, ibunya, keluarga, dusunnya, masyarakatnya, bangsa dan agamanya. Ketika dia sudah berniat itu, maka ikrar menjadi pabrik yang pas. Karena di dalam ikrar, dia ada semea, ada man, SMK, belum ada ya? Nah, SMK biasanya nanti kalau sudah aktif sekolah, karena kita kemarin pandemi, sehingga kita agak berantakan. Saya pikir semua organisasi juga berantakan, bukan cuma ikrar, situasinya karena pandemi kemarin. Dan ini baru kita akan mulai menyusun lagi puzzle organisasi ini, sehingga dia menjadi berputar lagi dan menghasilkan karya kembali. Ustadz Jepri ini dipanggil Ustadz ya? Kalau di kantornya Pak Jepri, Ketua LDK. Ya. Tahun berapa? 2015, Unsri. Lembaga Dakwah Kampus Unsri. Diikrar dulu presiden ya? Ya, sempat jadi presiden. 1 periode, 2 periode aja. 1 periode. Jangan 3 periode, tidak boleh dia. 3 periode. Oke? Bawa HP. Dalam HP-nya ada Quran nggak? Ada. Kita mulai saja dengan surat ke-58. Surat ke-58 ayat 1. Saya ulang. Quran surat 58 ayat 1. Nama suratnya surat Al-Mujadalah. Ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah sudah mendengar omongan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya, keadaannya kepada Allah. Dan Allah juga mendengar soal jawab di antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ikhwafillah, laki-laki perempuan yang sedang di jalan Allah, ayat ini menarik bagi kita. Kalau kita bukan siapa-siapa. Ayat ini menarik bagi kita kalau kita bukan apa-apa. Saya bukan ketua OSIS, saya bukan ketua kelas, saya juga bukan orang yang paling pintar di kelas,
Di keluarga juga saya bukan anak yang paling dibanggakan. Di lingkungan juga saya nggak terlalu banyak dikenal orang. Ketika ada acara saya berdiri nggak ada yang negur saya. Karena saya nggak begitu terkenal orangnya. Ketika saya bercermin, saya juga bukan memiliki wajah yang indah. Ketika saya membaur berorganisasi, saya nggak ditempatkan sebagai orang yang penting di organisasi itu. Ketika saya merogoh kocekan, tahu kocekan nggak? Iya, kantong. Ternyata saya juga punya uang yang banyak. Saya merasa saya bukan emas yang dibicarakan tadi. Saya mungkin bagian dari besi hitam yang berkarat ketika terkena air, yang menjadi lapuk ketika terkena panas. Ayat 1 surat Al-Mujadalah ini adalah ayat yang mewakili seluruh perasaan lemah, tidak berdaya, tersingkirkan, diasingkan, dicuekin. Ayat ini mewakili seluruh suara itu. Dan Allah memilih perempuan tua yang bernama Haulah. Allah memilih perempuan tua yang dia bukan orang penting di Madinah. Orang tua ini, nenek-nenek, sudah keriput, tidak punya kontribusi, sumbangannya tidak ada buat kemajuan Islam. Dia harus nyumbang berhektar-hektar kebun kurma, nggak pernah. Dia juga tidak hadir di perkumpulan-perkumpulan zaman Rasulullah. Namanya nggak pernah terdengar bahwa dia hadir atau menonjolkan sesuatu, nggak pernah terdengar. Dia hanya seorang nenek tua dengan sepaket rasa lemah yang ada pada dirinya. Dan dia sudah meminta kepada Allah terkait permasalahan yang sedang dia hadapi. Dia sudah tua, sementara suaminya mau menceraikan dia, dan suaminya pengen menikah lagi dengan yang lebih muda. Ikhwah sekalian, nenek tua ini berdoa kepada Allah, baru kemudian dia menemui Nabi Muhammad SAW. Dia menceritakan keluh kesahnya, dan di ayat-ayat berikutnya ternyata Allah membatalkan, melarang dari suami Haulah untuk menceraikan si Haulah. Allah langsung yang interupsi dalam pembicaraan mereka bahwa Haulah, suami Haulah, lo nggak boleh menceraikan Haulah. Akhirnya suaminya tadi tidak jadi menceraikan Haulah, dan ternyata qadarullah suaminya malah lebih dulu meninggal. Suaminya lebih dulu meninggal, malah lama lagi. Zaman Rasulullah udah meninggal, zaman Abu Bakar meninggal, Haulah masih hidup. Masih berumur puluhan tahun sudah peristiwa ini. Pelajaran pertama dari ayat ini, coba kita baca pelan-pelan kalimatnya. Sesungguhnya Allah sudah mendengar perkataan seorang perempuan yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan permasalahannya kepada Allah. Yang saya tangkap, ikhwah, sebelum si Haulah ini membawa masalah dia ke publik, sebelum si danau datar, danau lebar, datar lebar ya. Sebelum si datar lebar ini men-share permasalahannya di grup dan di publik, si datar lebar ini sudah lebih dulu menyampaikan persoalannya kepada Allah.
So, kalau Yulianto misalnya pengen apa gitu? Kerja misalnya, dan sudah mendapat kerjaan, yang lebih dahulu untuk tempat diskusinya adalah Allah. Dalam merenungnya ini. Yang terhebat, kelas berapa? Nah, kalau misalnya pengen hasil memuaskan atau pengen diberi anugerah kecerdasan oleh Allah, cepat menangkap pelajaran yang susah lupa ketika sudah menangkap pelajaran itu, maka yang dilakukan oleh yang terlebar ini terlebih dahulu adalah buka ruang komunikasi dengan. Karena ada beberapa dari kita yang muslim, meskipun ada beberapa dari kita yang muslim merasa Allah itu tidak ada di sekitar kita. Si rumah tunggu ya. Oke. Pernah nggak kamu dalam hidup merasakan ke tempat sepi, gelap, angker, dan kamu merasa ada sesuatu di sekitar itu? Pernah? Apa yang terjadi pada dirimu ketika kau merasa pecah manusia? Apa yang kamu rasakan? Merinding. Kamu merinding. Kamu berdesin. Bulu apa? Bulu roma ya? Ini bulu roma atau bulu apa sih? Bulu kuduk. Bulu kuduk di situ. Rasanya mau lari. Oh, rasanya mau terbang dan lari. Karena situasi yang kamu hadapi. Pada waktu itu, hantunya ada nggak sebenarnya? Tetapi tingkat perasaan bahwa hantu itu ada demikian kuat nih. Buktinya, bulu kuduk saya terpengaruh oleh si gelombang negatif mungkin ya. Apa yang kamu rasakan pada waktu itu, bulu kuduk terpengaruh. Ketika lagi tegang-tegangnya suasana, tiba-tiba ada suara berdegup jantung begitu. Oh gitu. Itu dua di satu jadi ketika kamu lagi fokus-fokusnya dengan bayangan hantu itu, ini bukan sponsor ya, kebalik. Sama bayangan hantu itu, tiba-tiba ada suara bergerak. Apa yang terjadi? Kita langsung action. Ikhlas. Saya ulang. Ikhlas. Seandainya kamu merasakan hadirnya Allah seperti itu. Seandainya kamu bisa merasakan Allah yang dekat seperti itu. Sampai berdiri dulu Allah, sampai menangis dengan air mata, sampai bergetar kepadamu. Karena ketakutan itu menimbulkan getaran. Itu menimbulkan getaran. Benar. Terdengar suara gemeradak tadi, kita jantungnya kayak mau copot tuh getarnya. 2 minggu yang lalu di kamar anak saya ada kecoa. Bukan kecoa, kodok kecil. Kemudian mati, udah keras gitu kodoknya. Anak saya manggil saya, Nabi, masuk dulu ya ke kamar mandi. Kalau saat ada kodok. Saya ini kodok sudah menakutkan, bentuknya bagus, semuanya saya ambil, saya dekatkan ke dia. Seumur saya merawat anak saya, belasan tahun, saya kelas 2 sekarang. Belum pernah saya melihat wajah penakutan seperti itu. Ketika saya berdekat itu, wajahnya benar-benar rasa panik dan takut. Karena dia melihat benda yang dia takutkan itu dia lihat. Dan dia gemetar. Saya ulang pelan-pelan. Seandainya Allah kita rasakan hadirnya seperti itu. Saya pikir anak-anak kita
akan menjadi pribadi-pribadi yang melompat tinggi level emas. Karena dia merasakan Allah itu bersama dia. Hadir, dekat, mendengar. Coba kalimat ayat tadi. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Luar biasa sekali. Saya ulang, luar biasa sekali. Kalau situasi itu bisa dirasakan oleh kita. Pertanyaan Ustaz siang hari ini, bisakah Ustaz? Saya ulang pelan-pelan. Bisakah Ustaz kami sampai dalam situasi yang seperti itu? Bisa nggak? Mungkin cuma sekali saja, atau 2 kali saja. Kami sampai pada situasi Allah itu terasa benar-benar hadir. Hadirnya Allah itu terasa seperti kita nggak ada jin, ada hantu di sini. Apa yang harus kami lakukan? Kalau itu bentuknya amalan, amalan apa yang harus kami kerjakan? Kalau itu bentuknya ucapan, ucapan apa yang harus kami lontarkan? Supaya rasa Allah itu hadir bersama kita, mendengar, melihat, dan menjawab, merespon. Bukan cuma mendengar dan melihat, tetapi merespon apa yang kamu sampaikan. Coba saya baca pelan-pelan ayat 1. Surah Al-Mujadilah. Sesungguhnya Allah sudah mendengar perkataan seorang wanita tua, tidak berharga, tidak terkenal, tidak kaya, tidak memiliki apa-apa, yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. Dan perempuan tua yang tidak ada apa-apanya itu sudah mengadukan urusannya kepada Allah. Allah mendengar soal jawab di antara berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sekarang kita buka surat 19. Surat Maryam. Oke. Surat 19 ketemu? Ketemu ya? Dalam hati kamu itu ya? Kira-kira rahmati rabbika abdahu Zakaria nada rabbahu nika'an khafiyah. Yang dibacakan ini, yang dua terjemahannya, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Allah. Kalau kita pengen bertanya, rahmat Allah itu seperti apa sih? Semoga kamu mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Sekarang pertanyaannya, seperti apa sih contoh kasus orang yang dapat rahmat Allah? Begitu dia ya. Nah, ayat ini mengatakan ini penjelasan tentang rahmat Allah kepada salah seorang hamba Allah yang bernama Zakaria. Kalau begitu, si Bain sama si Musa rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Itu dia ya. Ketika, saya baca pelan-pelan ayat 3-nya, Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang saya ulang pelan-pelan. Ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya
dengan suara yang pelan, lirih, saking lirihnya kadang-kadang. Kita membaca sesuatu sambil sujud itu, telinga kita nggak terdengar apa yang kita ucapkan. Telinga kita sendiri, pas kita lagi sujud, pas kita lagi rukuk itu kadang-kadang, saking pelannya suara kita, telinga kita nggak sampai mendengar. Nggak kedengar telinga kita, nggak sampai gitu. Saking pelannya suara itu. Sofia sangat lembut sekali suara itu. Kenapa Allah sampai membuat kalimat untuk direnungkan seperti itu? Zakaria berdoa dengan lembut. Karena zaman dulu kakek pingsan. Betul. Bukan itu hikmahnya, mutiaranya dari ayat ini adalah Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Dan pendengaran Allah itu tajam sekali. Kalaupun saya tidak berdoa menggunakan mikro, saya berdoa tidak menggunakan benda, saya berbicara dengan sangat halus. Seharus Zakaria ketika meminta sesuatu kepada Allah, kamu sedang berbicara kepada Zat yang Maha mendengar. Apa yang bisa kamu ucapkan atau yang bisa kamu komentari dari orang yang bersujud? Sekarang kita berbisik ke bumi, berbisik-bisik ke bumi, tetapi jarang kita mengetahui bahwa bisikan kita ke bumi itu suaranya sampai ke langit. Dibanding orang yang berteriak-teriak, ada yang berteriak-teriak, tapi suaranya nggak sampai ke langit. Nggak sampai, sampai langit ke sampingnya nggak sampai suaranya. Tapi ada yang berbisik pelan. Saking pelannya telinganya nggak mendengar bisikannya. Berbisiknya pun ke bumi dia. Suara itu sampai Allah mendengar curhat seorang perempuan tua tidak berdalih. Allah mendengar bisikan dari suara Zakaria. Sekarang buka suara yang menciptakan akan lurus. Surat Al-Anbiya ayat 87. Surat ke-21 ayat yang ke-87. Oke, cukup panjang memang. Apa dinaik-naikin bagi performa sedikit. Mudah-mudahan kapalan tujuannya kapalan di jalan Allah. Nah, ketemu? Oke. Wa dzannuni id dhahaba mughadiban fadhanna alla naqdiru alayhi fanada fi ummati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingatlah ketika Zunnun, ketika ia pergi dalam keadaan emosi, dia pergi membawa emosi, dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Lihat kalimat ini. Ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Gelap itu bukan sembarang gelap, misalnya laki-laki perempuan yang sedang berjalan keluar. Gelap yang dimaksud itu adalah gelapnya mati, gelapnya lautan,
gelapnya perut ikan. Yunus itu pada malam hari dicemplungkan ke lautan, malam hari gelap, ditangkap sama ikan, gelapnya bertambah double. Ikan dari nyelam sampai ke dasar samudra. Cahaya matahari nggak tembus. Matahari itu paling 100 meter. Ini tahun sudah. Sisanya nggak sama sekali nggak ada cahaya, sama sekali nggak ada cahaya dalamnya. Kalau kau begini melihat telapak tangan itu nggak kelihatan. Jangankan itu, mati lampu malam saja telapak tangan nggak kelihatan. Sangat gelap. Kegelapannya tidak habis. Dalam sekali. Ketika Yunus berbicara, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa diambil dari dasar samudra. Di gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Ada malaikat yang di ketinggian sana, di luar lautan. Ada malaikat yang di angkasa dia. Dia menangkap radar doa. Dia punya radar doa. Dia menangkap satu suara sangat halus di tempat yang asing. Karena doa-doa seperti ini biasanya di daratan. Doa-doa seperti itu di suara manusia. Itu suara manusia, tapi ini di tempat yang asing. Di dalam lautan dia berdoa itu. Dan ketika dia mencoba untuk mencari jejak suara itu, dia tahu bahwa ada seorang manusia di dasar samudra. Dan manusia itu sedang ditelan oleh perut ikan besar. Oleh ikan besar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya tidak suara yang kuat sekarang. Tapi kalau saya berteriak dalam perut, ini suara saya sampai kemana sih? Kalau Zakaria, dia berbicara dengan lembut, dia di Masjid Al-Aqsa. Dia di Masjid Al-Aqsa. Kalau Al-Mujadalah, perempuan yang curhat, dia curhatnya di daratan dan mengajukan itu kepada Rasulullah. Tetapi ini jauh lebih dalam dari itu. Dia ada di kegelapan malam, tenggelam lagi. Itu. Ayat ini membangun kesadaran. Ayat ini sedang membangun kesadaran kita. Yang menarik kita pada sesuatu pemahaman yang baru. Dia membawa kita kepada sebuah ilmu. Ternyata Allah mendengar. Allah Maha mendengar. Bagaimana cara menjelaskannya seperti ini? Disebut Allah Maha mendengar itu seperti ini. Dan disebut Allah Maha Pengasih Penyayang itu seperti itu. Penjelasan kisah kasus. Kita baca ayat berikutnya, yang 88-nya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Maka kami sudah memperkenankan doanya, mengijabah doanya, dan menyelamatkan Yunus dari duka cita. Alhamdulillah, laki perempuan yang sedang di dalam Allah, saya sekarang ada kesadaran yang utuh, yang lengkap tentang Allah Maha Mendengar. Saya memiliki kesadaran yang lengkap sekarang. Kita tiga cerita hebat. Saya ingin ayat-ayat Allah ini masuk ke dalam diri kalian. Masuk ke dalam lembar hari-hari kita. Dan keyakinan ini membuat kita tidak berputus asa ketika meminta kepada Allah. Karena kita tahu yang kita ucapkan itu sampai kepada Allah. Kita bukan cuma tahu, kita yakin yang kita ucapkan itu sampai kepada Allah. Kembali ke 19.
Surat 19 tadi. Ayat 4. Oke, sudah. Qala, begini doanya Zakaria. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam aku bidu'aika Rabbi syaiba. Ini kalimat, ya Allah, tulang-tulangku ini sudah lemah, kepalaku ini telah penuh oleh udang, dan aku belum pernah kecewa berdoa kepada Allah. Saya mau tanya, Zakaria ketika mulai berdoa, ubahnya langsung dulu. Ketika Zakaria memulai doa ini, tulang-tulangnya masih kuat nggak waktu nasi. Tetapi doa itu abadi di lidahnya Zakaria, permanen di lidahnya Zakaria, sampai kondisi Zakaria seperti ini. Ya Allah, tulangku sudah lemah, kepalaku lah penuh dengan beban, dan saya tidak pernah merasa kecewa dalam hidup. Ini kalimatnya slow, tapi nyindir. Nyindir nggak ada orang lain. Maksudnya jangan sampai yang ini dikecewakan, gitu kan dia. Jangan sampai saya kecewa dengan doa. Kalimatnya santai aja, tapi suaranya lembut. Suara tidak berteriak-teriak, tidak nulis di dinding, tidak nulis di spanduk, misalnya, tidak men-share, memviralkan doanya dan lain-lain sebagainya. Islam. Kalau si rumah tunggu dan si datang lewat, terbaik memulai doa dan berhenti pada doa yang ke-13, maka doa itu sampai kepada Allah dalam 13 bait doa. Habis itu dia berhenti. Andai kata Yunus berhenti berdoa dalam huruf ikan, Yunus selamanya akan berada di huruf ikan. Andai kata Zakaria itu berhenti dalam doa yang ke-1700 kali, maka Yahya tidak akan pernah lahir. Dia minta anak. Kalau Yahya, kita dapat tambahan ilmu. Ternyata ketika saya sudah menyampaikan sesuatu kepada Allah, saya tidak harus memastikan doa saya sampai dalam 3 hari. Terjawab dalam 5 hari. Saya lagi nunggu mimpi dari malaikat. Mudah-mudahan doa ini ya ada tanda bahwa doa saya sedang dikabulkan, sedang diproses, sedang healing, gitu kan dia. Bahwa doa saya sudah balik ke sini lagi, balik kiri, balik seperti masih OTW, belum sampai. Gitu. Ketika si rumah tunggu kelas 8 berdoa supaya segera menjadi kelas 12, doa itu 3 hari sampai. Berapa tahun doa itu baru sampai? 2 tahun lagi baru sampai. 2 tahun lagi itu baru sampai doa. Tapi dia pengen sampai ke kelas 12. Coba, ada doa menjelang bulan Ramadan yang sering kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balilna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi juga di bulan Sa'ban, dan sampaikan umur kami ini ke bulan Ramadan. Doa itu sampai nggak langsung kita, nggak sampai lagi ke Ramadan. Dia tahu umur doa itu 2 tahunan. Si siapa? Si rumah tunggu, dia 2 tahun lagi, insya Allah kelas 12. Kalau itu Ustaz nggak usah doa, itu belum tentu sampai ke saya dari kelas 5 SD selesai, nggak sampai kelas 6. Sampai sekarang udah menikah, udah punya anak, nggak pernah kelas 6. Kayak gitu dia kan.
Saya pengen sukses, punya anak 12, misalnya kan, dan yang lain-lain sebagainya. Nggak bisa langsung simsalabim. Kita tahu bahwa ada proses pengambilan doa yang kadang-kadang dia sangat cepat, kadang-kadang dia sangat melambat dan menuntut kesabaran kita. Walaupun begitu, kita sadar bahwa doa kita sampai. Kita tahu dan yakin bahwa doa kita itu pasti sampai. Dari mana kamu tahu? Dari 3 kisah. Kamu kan bukan apa-apa, selalu jalan. Jadi itu dia. Kamu nggak bisa bersuara kuat, Zakaria. Tempatnya nggak terkenal. Tempatnya Yunus. Dalam kegelapan dan lain sebagainya. Tapi 3 kisah cukup bagi kita untuk membangun sebuah kesadaran dalam hidup kita, bagaimana kita akan melalui hidup ini hari ini. Ada pertanyaan terkait ayat ini? Silakan. Kalau ada, kita lanjut ke sesi kedua. Sudah cukup mengerti ya? Kita yang sudah pendek-pendek saja. Kita selesai pada ayat pertama untuk membangun kesadaran bahwa Allah itu bersama kita. Tugas tahu merasakan hadirnya Allah seperti kamu pernah merasakan hadirnya hantu. Tuhan. Kalau hatilah terasa Tuhannya jangan-jangan belum begitu terasa dalam diri. Oke, kita akan belajar ulang surat Muhammad. Surat ke-47. Ayat 7. Surat ke-47 ayat 7. Ini anak-anak ikrar senior tidak ada yang tidak. Kalau hafal ayatnya mungkin tidak, tapi tahu ayat ini semua senior tahu gitu. Tahu ya istilah? Karena ini ayat yang menjadi spiritnya ikrar. Inilah ayat ikrar. Inilah ruhnya ikrar bertahun-tahun saya mengajar anak-anak. Dan ruh ini, ayat ini akan saya transfer siang hari ini kepada Anda. Baik, yang 7 ya. Alhamdulillah di Facebook ini ada Ini, Sarpudi, ini Randy dari Jakarta, Sarpudi dari Modo, di Purnama ini tahu suaminya di mana. Ada Dwi Arnila, seorang perawat. Rip ini siapa ya? Dengan Rip, ini lagi. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, niscaya Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pernah dengar iklan beli 1 dapat 2?
Apa itu? Soklim, ujian itu ada juga di mall itu buy one get one. Beli satu dapat dua, get two ada. Beli satu dapat get dua. Ini transaksi, ini transaksi. Kita mengerjakan satu, Allah akan berikan dua. Kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan menguatkan posisi kamu. Dapatnya dua. Ini jawaban, saya bilang, ayat ini ada hubungannya dengan surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Allah jawab. Allah jawab. Kalau lo mau minta tolong ke gue, lo mau minta tolong ke gue, intan seluruh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kamu ya karena berdua ya karena saat itu tulus, kamu lakukan satu deh. Gue kasih dua. Kamu tolong agama Allah, nanti Allah akan menolong kamu dan menguatkan posisi kamu. Sepertinya kita butuh berdakwah, menolong Allah. Menolong, karena agamanya dibuat dalam kurung ya. Agamanya dalam kurung, kata-kata agamanya ini. Jika kamu menolong Allah, yang saya tangkap, yang saya pahami tentang Allah, Dia itu sudah maha segala-galanya. Allah menolong lagi. Agama Allah itu sudah dipromosikannya sempurna, hebat. Tapi kenapa harus kami dilibatkan menolong agama Allah? Apakah di sini tidak mengandung kritika tentang jangan-jangan Allah yang kamu sembah itu tidak hebat sehebat-hebatnya? Karena sesuatu yang minta tolong berarti dia butuh. Makanya dia minta tolong. Kalau Allah butuh kepada manusia, berarti kita lebih berharga, bisa negosiasi. Bisa negosiasi. Laki-laki perempuan yang sedang di jalan Allah, ini sangat menarik. Ini lagi memuji, karena itu awal kalimatnya langsung. Wahai orang-orang yang beriman. Karena ini ada tantangan, ada challenge, ada kritikan. Karena itu yang dipanggil spesial. Hai orang-orang yang percaya, kau menolong Allah, agama Allah, Allah akan menolong. Sekarang kita bikin satu bagian, daftar list ke bawah. Menolong agama Allah. Hari ini sedang terjadi demo besar-besaran di beberapa negara. Mungkin ada banyak kita di Turki, di Arab, ada lagi banyak demo sekarang. Gara-garanya ada seorang politisi dari Swedia yang membakar Al-Quran. Sekarang masih 2-3 hari ini masih. Jadi dia demonstrasi, dia live kan, dia ambil Quran, dia bakar. Nggak sampai ke Indonesia demonya sekarang. Tapi di Kanada dan di Turki terjadi hijau. Demo besar-besar, puluhan ribu orang yang turun. Mereka ingin membela Al-Quran. Pertanyaannya, apakah itu masuk dalam kategori menolong agama Allah?
Jawabannya, dia sedang curhat. Kalau saya lagi pergi sekolah, saya bawa motor. Saya bawa motor. Tiba-tiba, saya melihat ada batu sebesar kepala. Saya mau lewat. Saya lewat sini. Kemudian saya lewati batunya, saya lewat terus. Tiba-tiba saya nggak nyaman. Setelah dari jauh, saya belok lagi. Saya tekan-tekan ini batu ini supaya dia ke pinggir. Karena manggil batu minggir daerah salah. Dipakai kaki dari batu itu ke pinggir. Apakah yang saya lakukan itu masuk ke dalam kategori menolong Allah? Jawabannya jawabannya iya. Saya ada kawan ini ilmunya tinggi, anaknya agamanya bagus, alim, bahasa Arab kita, suka memberi tausiah pada orang lain. Suatu hari dia dapat musibah. Kakak-kakaknya meninggal, kecelakaan, atau ibunya atau ayahnya, dia dapat musibah. Tiba-tiba kamu datang menemui dia dan mengatakan, sabar Allah, sabar. Mudah-mudahan Allah balas dengan yang lebih baik semua rasa mereka. Ketika dia sedang melakukan hiburan kepada saudara yang sedang mendapat masalah, apakah dia juga sedang menolong Allah? Jawabannya, bahkan ketika Adam mengajak saya berbicara, saya membalikkan seluruh badan saya untuk mendengar dia ngomong. Walaupun pembicaraan Adam itu dia ke-17 kali dia ngomong. Saking berulang-ulangnya Adam ini ngomong. Saya mendengarkan Adam berbicara itu, apakah saya sedang menolong Allah? Jawabannya, iya. Menolong Allah mulai dari sikap paling remeh, senyum, sikap badan, sampai sikap paling besar, berjihad di jalan Allah, berjuang, darah jatuh, keringat bercucuran, air ludah berjatuhan. Ini saya ini nggak berdarah nih, cuman ludah saya berjatuhan, keringat bercucuran aja kemana-mana, dan lain sebagainya. Itu yang hebat-hebat itu. Tetapi yang biasa-biasa, sesuai dengan kemampuan tadi, itu juga masuk ke dalam kategori menolong. Maka ikhwah, kalau begitu, ayat 7 untuk orang beriman tidak ada ruang bagi kita, itu tidak memiliki ruang untuk mengatakan saya tidak bisa melakukan ini. Kita ingin mengatakan Ustaz, pecatnya saya tidak bisa melakukan ayat 7 ini. Saya ini pendiam, Ustaz. Pendiam. Maka jadilah tukang sampah kata-kata. Maksudnya rajin-rajinlah mendengar curhatan kawan-kawan. Oke lah, ada yang mau curhat ke saya enggak? Gitu kan? Saya mau dengar nih, saya kan diam, merespon, komen, gitu kan? Ya, ini tempat kawannya membuang kata-kata negatif. Kalau tahu sih, kalau sekolah ini, ayam macam-macam, segala macam mungkin, guru tinggi barang ini, tidak ada dan sampaikan. Oke. Sebab bila laki-laki perempuan yang sedang di jalan Allah, saya pribadianya nggak suka ngomong, suka menulis. Bagaimana cara saya menolong Allah dengan rasa suka? Ya,
bisa mendapatkan sesuatu Tuhan, menulis tugas dimanapun terkait pesan-pesan Tuhan. Tapi kan nggak ada yang dengar, yang lain ada cuma 3. Kakak saya, adik saya, bapak saya. Ketika dia menulis, dia surat penuh, ya. Surat ke-72. Berapa tahun untuk berdakwah? 950 tahun. Apakah pengikutnya sebanyak ini? 950 tahun itu? Enggak. Terus taklimnya 900 tahun seberapa banyak sih yang hadir? Lebih sedikit daripada ini. Istrinya sendiri pun, saya ulang, istrinya Nuh sendiri pun, anaknya cuma 1 orang, tidak ikut saling bapak. Ketika Nuh ngomong, anaknya nggak komen. Hari, apalagi kalau ayat itu, tidak, nggak perlu tidak, nggak cerita. Saking dia nggak berteman sama bapaknya. Si Nuh, yang itu bukan setahun. Maksudnya adalah bagi Allah jumlah itu tidak menentukan ukuran sukses kamu menolong Allah atau tidak. Tidak akan sampai ke sana begini. Jamaahnya 1 juta, jamaahnya sekian ribu, jamaahnya cuma 3. Bukan jumlah orang itu. Tetapi rutinitas kita, tetapi rutinnya kita menolong Allah dalam banyak kesempatan. NTT gempa bumi, masjid 700 roboh, rumah-rumah ada 3.000 roboh, mati ada orang 6.000, 1.000 masih dinyatakan hilang. Kemudian anak ikan berdiri di pinggir jalan, bawa kardus, duitnya ditransfer ke NTT. Menolong Allah. Itu menolong Allah. Apakah kamu ceramah di pinggir lapangan itu? Tidak. Kita nggak ceramah. Kita nggak ngomong. Kita cuma bawa kardus, ada tulisan bantuan untuk gempa di NTT. Berdiri di pinggir jalan itu. Begitu. Tidak ada hal besar yang kita lakukan, cuma panas kayak itu. So, kita adalah budiman, luar biasa. Saya pengen ayat ini kembali menjadi ayat favorit. Saya pengen ayat ini menjadi nafas anak-anak Ikrar dalam menjalani hari ini. Setiap kali ada ajakan kebaikan, dia tahu bahwa dia bakal mendapatkan 2 imbalan. Apa imbalan pertama? Allah menolongnya. Imbalan kedua apa? Imbalan kedua apa? Meneguhkan posisi. Maksudnya apa sih? Apakah jadi ketua OSIS 3 periode? Enggak begitu. Meneguhkan posisinya. Nilai dia di mata masyarakat, nilai dia di mata keluarga, nilai dia di mata Allah itu menguat. Karena seringnya dia berada dalam kebaikan. Mungkin jabatan dia nurun terus, tapi nilai dia terus sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian yang sudah lama nggak kajian ini. Dalam bermanfaat. Kalau ingin ditanyakan, kalau tidak kita bahas. Sudah mulai belum aktif offline yang seperti itu? Belum ya? Berarti sudah mulai bisa kita laksanakan. Akhir Februari ada kemah remaja masjid plus anak-anak muda. Nanti silahkan diikuti yang lainnya.
Silakan diikuti satu tenda ikrar Ikhwan, satu tenda ikrar akhwat mungkin ya. Kalau mau ikut tanggal 24 sampai tanggal 26. Assalamualaikum. Dan khusus guru Mufati, mohon bertanya, kalau tadi Ustaz menjelaskan contoh-contoh doa Nabi dikabulkan, Ustaz juga pasti ada doa-doa kepada Allah untuk menolong. Pertanyaannya adalah doa apa yang sudah Allah kabulkan selama berdakwah ini, dan doa besar apa yang belum dikabulkan Allah SWT. Mohon dijawab terus, semoga jadi penyemangat kami dalam dakwah ini dan menginspirasi buat kami semua. Saat Udin presiden IKAR ya, ya, dia juga presiden IKAR, sekarang ada di pedalaman Sungai Rotan, bukan di Samudra. Dia nggak kalah ikan saat Udin ini. Pak Saharudin. Secara capaian hidup, saya sekarang sudah dalam kondisi merasa cukup. Saya ada pesantren, saya ada penghasilan, saya ada keluarga yang menyayangi dan mencintai, dan saya punya kawan-kawan dan lingkungan yang baik. Secara capaian hidup, saya merasa sudah cukup. Tetapi Allah belum mencabut nyawa saya. Allah masih membiarkan saya hidup lebih lama lagi, sembari menunggu datangnya ajal itu. Sembari menunggu datangnya ajal itu, saya hanya perlu menjaga supaya saya tetap berada dalam kondisi menolong orang. Itu saja. Apakah saya sudah sangat siap untuk pulang? Jawabannya sudah sangat-sangat siap. Dan karena belum pulang juga, masih menunggu juga, menunggu panggilan malaikat mau datang. Ya udah, pada waktu saya ngisi ikrar, saya ngisi ikrar. Semalam saya ngisi pesantren. Kalaupun nggak dalam keagamaan, di DPR saya melakukan beberapa hal, membangun jembatan hujan mas, jembatan penyeberangan itu, dan lain sebagainya. Mendatangi orang tua, mengingatkan bapak ngobrol 2 jam, ngobrol lama-lama. Orang tua itu yang dia punya tinggal masa lalu. Ya masa lalunya itu yang dia share ke anak-anak. Saya pulang dari Palembang, ke rumah untuk mendengar bapak saya ngobrol. Ya dia ngobrol ABCD, besoknya dia ngobrol lagi ABCD. Kemarin itu dia ngajak kami nyanyi bersama lagu Ayah, termasuk ke dalam Facebook. Seumur hidup saya, bapak saya baru itulah ngajak kami nyanyi bersama. Dia bawa sound kecil itu ya, lagu Ayah. Jadi saya, adik saya, beberapa adik saya nyanyi bersama-sama. Dan bapak saya pakai kan menikmati itu. Dan saya pulang untuk itu. Sembari menunggu datangnya. Jadi itu mungkin alasan kalau belum ada capaian yang belum tercapai, rasanya nggak ada lagi. Yulianto sudah tercapai belum? Nikah belum? Sudah belum? Kan? Rumah belum ada dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bagi dia. Tapi kalau saya sudah saya mulai sekeluarga. Yang lainnya juga sembari nunggu. Kata orang 2024 begini-begini, enggak juga kan? Nothing to lose, tanpa beban. Itu mungkin saat merupakan doa yang paling sering saya panjatkan selain doa orang tua. Pertama doa memohon dari fitnah dajjal, dan itu selalu saya baca sebelum salat. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.
Saya hampir tidak pernah melupakan doa itu. Dan saya sungguh-sungguh berdoa itu. Maka wamin natil masih kita. Saya sungguh-sungguh menggunakan doa itu karena saya khawatir sekali. Saya berasumsi saya sudah jadi baik-baik, ternyata begitu menghadap Allah salah kan. Karena apa? Karena ada fitnah dajjal yang saya lakukan. Yang kedua, doa yang paling sering saya panjatkan doa orang tua. Itu juga berbarengan sama doa permohonan perlindungan dari dajjal. Dan setelah itu doa memohon anak seperti Zakariya. Anak saya cuma satu, yang Khamsah. Rabbi habli minas sholihin. Saya pakai doanya Ibrahim ketika minta anak. Saya pakai doanya Zakaria ketika minta anak. Itu yang saya sering. Dan saya juga mungkin sangat sering. Jadi 3 hal itu yang paling sering saya lanjutkan Ustaz saat itu. Oke, itu ya dari saat ini. Ikrar ini dulu kajiannya sepekan sekali. Setiap hari Ahad. Mungkin Pak Jeffrey kita bisa mulai lagi dengan outbound bersama, mengundang seluruh anak-anak audis hari ini bisa diundang. Kita adakan acara bersama, bisa ngobrol, bisa pindah buku, bisa langsung outbound, atau bisa super camp. Bisa super camp. Harapan saya Februari kan sudah mulai lagi. Walaupun nanti di Juni libur lagi, kacau balau lagi barisan itu biasanya. Kacau balau lagi, tapi kita ketika masuk sudah SMA. Karena COVID tidak ada lagi misalnya. Kalaupun ada, tidak perlu sampai membunuhnya. Cuma lelah, ada lelah. Sampai mati. Mudah-mudahan ya. Mungkin itu Pak Jeffrey, Pak Adam, Ustazah Desiu. Sudah bisa kita mulai lagi untuk rapat ikrarnya. Adakan event yang anak-anak ini kalau bisa kita hadirkan di kemah aja masjid di Ibu. Satu tenda akwa, satu tenda untuk sama-sama saling menggunakan. Silakan bawa tenda masing-masing, bawa beras, dewe-dewe, karena kita bertanam dewe-dewe, tidak ditanamkan oleh panitia. Jadi jam masak sendiri, sayur yang sendiri, lauk yang sendiri, mau mancing, mau beli di pasar dan lain-lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan demikian. Bila ingin diperhatikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.